Oke, selamat malam semua. Gimana Selamat kalau di sana mau malam. lebaran gini, suasananya gimana nih? Adem ayem, Bu. Nggak ada aktivitas. Ada mayem di sana mah ya. Aduh, Jakarta sih udah sepi, udah perjalanan udah lancar, udah kosong kan, udah banyak, udah libur, terus juga pembantu udah pada pulang, jadi ya kayak saya seharian nih, nyuci lah, apalah gitu. Aduh, rasa juga deh. Olahraga, Bu. Oke, Olahraga. olahraga bener, Exercise. bener. Apa namanya, kita mau ngobrol, bukan mau ngobrol ya, mau sharing hari ini. Saya beri judul terserah ya. Nah, mungkin Terserah. ibu-ibu pernah gitu, kita semua pernah lah ngalamin ditanya sama temen mau makan di mana gitu. Ya kan, terus kita ngomong terserah deh. Ya kan pasti pernah lah, ya kan? Iya. Nah, saya tuh Hmm. kalau dulu ya sama suami saya nih, mau makan apa gitu, terserah. Tapi begitu kita ngomong, ya udah kalau gitu saya pengen bakmi misalnya, dia bilang, jangan dong gitu. Lah, tadi terserah. Tapi terus iya, anak-anak sampai gini, aduh, sampai udah, Pak jangan nanya terserah deh gitu. Akhirnya ujungnya yang papa mau juga. Ya, dia kebiasaan seperti itu. Nah, kita sadar nggak sadar ya, ibu-ibu, kalau kita ngomong terserah, itu sebenarnya ada apa ya? Ada tanggung jawab di balik itu semua. Bentar, saya sekalian mau share screen ya. Mana ya? Gimana ya? Saya udah host kan ya? Sudah kos, Bu. Udah co-host ya. Hmm. eh oh, dari kemarin saya nggak bisa nge-share screennya. Kenapa ya? Ya udah deh, nggak tahu. Atau saya kirim boleh Bu? Ibu tolong Bu Sri ya, atau siapa nih yang bisa share Bu screen? Mutia. Wah, saya nggak punya teleponnya Bu Muti ya. Bu Ada, Lisa, Bu. hah Ada, ada? Bu. Ada, Bu. Mutia, Mutia nggak ada Bu, Nggak ada ya? nggak ada. Nggak apa-apa, ke Bu Lisa boleh? Silakan, Bu. Boleh. Bu Lisa Chen ya. Nanti Ibu ke Bu Mutia kalau nggak. Iya, iya. Se. Mbak Wina, mungkin bisa dijadikan itu co-host Sudah, Mbak Lisa. Nah, sudah. udah. Dah, udah Bu, udah saya kirim maksudnya. Jadi Ibu yang share aja ya. Ya, sebentar, Bu Oke. ya. Nah, pada waktu kita ngomong terserah, ya itu memang jawaban yang paling mudah karena nggak pakai mikir kan kita. Itu udah terserah deh. Itu berarti di balik itu sebenarnya ada tanggung jawab besar di pihak kita ini. Ya, pertama ya, pada waktu kita bilang terserah, itu artinya kita memberi peluang kepada orang lain untuk memutuskan satu pilihan. Jadi hak dia, Memang hak mereka untuk menentukan kayak tadi mau makan di mana atau mau jadi pergi apa enggak, apapun yang dipertanyakan gitu. Dan kedua, resikonya adalah ketika kita nggak setuju atau apa mungkin nggak selera kita kalau soal makan tadi gitu. Apapun yang terjadi itu harus kita terima. Apapun pilihan orang itu harus kita terima. Dan yang ketiga, biasanya bukan biasanya memang udah pasti deh gitu, kalimat terserah itu merupakan satu keputusan yang tidak maksimal. Ya, kita bukan yang terbaik lah. Tapi sekali lagi ini bukan nggak boleh sama sekali kita ngomong terserah. Kalau untuk soal makan ya sudah gitu. Tapi kan ini kita mau lanjutnya masalah kerohanian kita ya. Nggak bisa kita tuh ngomong terserah gitu, nggak bisa. Ya, maaf belum masuk. Iya masih centang satu Bu, tapi udah saya kirim. Oke, ya udah nggak apa-apa lah, nggak usah pakai ini. Oke. Nah, beberapa waktu yang lalu ya di Cina ada seorang guru yang memang unik gitu sih. Guru ini agak unik kalau ngajar. Nah, dia tuh pas masuk kelas, dia mengepalkan kedua tangannya dengan gaya tinju gini dan dia nantang anak-anak siapa yang mau berani maju ke depan untuk memilih tangan mana yang isinya koin. Koinnya koin emas. Nah, bila
satu orang anak milih salah, maka dia akan tinju itu anak. Tapi kalau milihnya benar, dia kasih koinnya. Nah, udah berapa hari ini semua salah milih, pasti dia tinju. Ya bukan tinju yang sampai kasar, tapi dia pukul gitu nih anak. Nah, satu saat waktu dia masuk kelas lagi, dia tantang begitu lagi, ada satu anak ya, si Chin namanya, Chin. Nah, dia maju ke depan. Teman-temannya udah bilang, dan dia anaknya kecil badannya, terus apa namanya, ya pokoknya kelihatan lemah lah gitu. Anak teman-teman udah bilang, aduh jangan, kita aja yang badannya gede gini sakit loh ditinju dia, karena itu guru apa taekwondo gitu, guru silat lah gitu. Jadi pukulannya kan mantep ya. Chin tetap nekat gitu, pokoknya nggak apa-apa, saya mau coba gitu. Akhirnya dia maju si Chin, lalu dia pilih, pas dia pilih gitu, apa namanya, salah, lalu dia tinju, si guru itu tinju ya, sampai ya karena dia badannya kecil jadi lebih sakit lah dari yang lainnya. Nah, kan si gurunya megang dua gitu ya. Si Chin pilih salah satu lah, anggaplah misalnya kanan yang dia pilih gitu. Nah, terus si gurunya pas akhirnya buka dua-dua tangannya, ternyata semuanya ada koin emas sebenarnya. Gitu. Jadi teman hari itu memang spesial, si guru itu bawa dua-duanya koin emas. Nah, si guru bilang gini, kamu nggak bisa mengharapkan segala sesuatu dengan gratis di hidup ini. Kamu harus milih. Dalam hidup ini kita harus milih, dan setiap pilihan ada harga yang harus kamu bayar. Nah, ternyata setelah ditanya gitu, si Cinnya ditanya, kenapa kamu nekat? Teman-teman kamu kemarin semua udah kena gitu, nggak mau. Kenapa kamu nekat? Ternyata ayahnya Cin itu baru meninggal. Nah, terus ada tunggakan, ada utang yang tertinggal yang belum selesai. Jadi dia benar-benar butuh koin emas itu. Makanya dia nekat. Nah, dari pelajaran ini kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita punya tujuan, kita punya fokus, kita punya target ya, maka kita berani untuk bayar harga sesuatu. Ya enggak? Kalau kita mau beli satu barang gitu, itu cukup mahal, kita mau nabung dengan cara apa? Kita enggak jajan yang lain. Mungkin kita biasanya beli makanan di luar, sekarang kita masak supaya lebih irit. Karena apa? Kita punya target gitu. Nah, jadi kita belajar hari ini bahwa kita nggak bisa selalu ngomong terserah gitu, nggak bisa. Orang bijak itu harus membuat keputusannya sendiri. Orang bodoh mengikuti apa kata orang banyak. Dia nggak punya keputusan. Orang bijak harus tahu apa keputusannya, apa yang cocok untuk dirinya. Ya, jadi ilustrasi di atas itu menggambarkan kepada kita betapa pentingnya sebuah keputusan. Dan kita harus ingat ibu-ibu bahwa ketika kita tidak mengambil keputusan, itu sebenarnya keputusan. Ketika kita bilang saya nggak ikutan ya, saya nggak ikut komentar gitu, itu sebenarnya keputusan. Keputusan kita adalah tidak berkomentar, ya. Jadi hidup ini nggak bisa dipungkiri bahwa hidup ini penuh dengan pilihan. Pilihan untuk mengambil keputusan. Setiap hari kita dihadapkan pada keputusan-keputusan yang harus kita pilih. Memang ada yang otomatis, misalnya bangun tidur, gosok gigi deh paling nggak sebelum ikut doa pagi gitu. Kita gosok gigi dulu. Itu kan nggak perlu dipikir-pikir, gosok gigi nggak ya gitu. Terus berdoa dulu Tuhan gosok gigi, kan enggak, itu udah otomatis. Tapi tanpa sadar itu sebenarnya keputusan. Bangun tidur, apakah kita langsung ya ke kamar mandi, gosok gigi, siap-siap doa pagi, atau kita nge-scroll dulu HP. Ada apa ya? Ada berita apa yang masuk ya? Ada WA apa yang mesti jawab gitu. Itu kan sebenarnya keputusan-keputusan yang akhirnya karena sudah terbiasa, akhirnya sudah menjadi gaya hidup. Nah, banyak kita nggak mau ambil resiko dengan diam tadi, dengan bilang tidak mau ikutan, tidak mau ambil keputusan. Kita berpikir bahwa dengan kita diam, kita terhindar dari resiko yang mungkin saja terjadi. Tapi yang terjadi sebenarnya nggak seperti itu. Dengan kita diam, justru itu adalah satu keputusan, dan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa diam atau terserah gitu, itu mungkin keputusan terburuk. Ya, jadi jika kita nggak berani mengambil keputusan, maka orang lain atau situasi yang akan membuatkannya itu untuk kita.
Jadi budaya what will be, qui sera sera yang telah melanda kita ini ya, itu tidak alkitabiah gitu. Memang di satu sisi kita akan bilang ya terserah Tuhan. Tapi kan ada bagian kita yang menjadi tanggung jawab. Nah, salah satu pilar GSKI, kan kita punya 3 pilar ya. Salah satunya adalah tanggung jawab, hidup bertanggung jawab. Nah, orang yang ngomong terserah ini orang yang tidak dewasa, tidak berani mengambil keputusan yang menyatakan apa maunya. Ya, dia apa namanya mau cuci tangan gitu seperti itu. Nah, kita harus punya tujuan yang jelas makanya. Karena segala sesuatu di dunia ini diciptakan atau diadakan untuk suatu tujuan. Sebuah kursi dibuat karena dia punya fungsi untuk bisa orang duduk di atasnya. Kalau kita gagal mengetahui tujuan kursi itu diciptakan, makanya akan jadi salah. Misalnya lemari es, kulkas, freezer gitu ya, dipakai untuk lemari baju. Bisa nggak? Bisa. Bisa aja gitu kan, dia juga ada ambalan, ada raknya, bisa aja pakai baju. Tapi kan bukan itu tujuannya. Untuk apa ada mesin pendingin di dalamnya? Nah, kita salah. Jadi kegagalan untuk mengetahui tujuan hidup mengakibatkan kita terjebak dalam kesia-siaan. Nah, entah sadar atau tidak, entah bisa terima atau enggak, sebenarnya kehidupan yang kita jalani hari ini itu merupakan hasil dari keputusan atau rangkaian keputusan yang pernah kita ambil di masa lalu. Mungkin keputusan itu memang belum lama gitu atau yang sudah dari dulu dan kita merasakan akibatnya sekarang, baik akibat yang positif maupun akibatnya negatif. Kemarin saya ngobrol dengan seorang ibu, dia pas konseling ya. Ibu ini tinggal di bukan di Jakarta, di pulau lain lah di Indonesia. Dia dalam keadaan terpuruk secara ekonomi karena dia menolong orang, teman, sahabat SMA-nya. Ketika mereka sudah nikah, sama-sama nikah, temannya ini suaminya nggak tanggung jawab, pergi-pergi main perempuan lain dan sebagainya gitu. Dia punya usaha, jadi kadang perlu modal untuk nutupin apa gitu. Tapi setiap dia pinjemin dibalikin gitu, cuma nutupin sesuatu terus dibalikin. Nah, lama-lama mulai nih kebiasaan itu mulai jadi rutin. Akhirnya dia pinjam besar apa dia nggak punya, akhirnya dia pinjam yang namanya pinjaman online. Saya nggak tahu nih di sana ada nggak istilah itu, pinjol yang kita sebutnya, pinjaman online. Nah, pertama lancar, masih bisa ketutup. Nah, mulai sekarang sudah mulai terbelit ya. Jadi misal pinjol itu tuh sangat menjerat. Misalnya kita pinjam 10 juta ya, yang kita terima tuh mungkin cuma 8,5. 1,5 juta dibilang uang administrasi lah, uang segala macam. Tapi nilai pinjaman kita tetap 10 juta. Nah, itu misalnya dibagi dalam setahun, 12 kali. Sebulannya kita misalnya nyicil 1,2 juta. Ya, jadi dalam setahun kita bayarnya 14,4 juta. Untuk yang kita terima itu cuma 8 juta loh. Jadi bunganya tuh bisa 50% setahun. Ya, jadi sebulan tuh bunganya sekitar 10 sampai bisa sampai 5 sampai 10%. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika dia mulai pinjamin itu terus nggak bisa bayar ini, dia buka pinjaman yang lain untuk nutup yang ini. Terus gali lubang tutup lubang. Sampai sekarang dia udah ratusan juta. Nah, dia bilang, "Bu, saya menyesal. Niat saya baik untuk bantu teman, tapi saya tidak tidak memperkarakan dulu dengan Tuhan. Saya mengambil keputusan yang gegabah gitu karena saya percaya dia dan kasihan juga gitu. Itu teman baik saya dari SMA. Nah, saya bilang ya saya juga pernah ngalamin hal seperti itu gitu. Ya, kenapa kasus ini saya yang handle gitu? Karena saya bilang saya ngerti banget posisi ibu karena saya juga pernah ada di posisi itu. Maksud hati mau nolong, baik gitu loh mau nolong, tapi ternyata akhirnya menjerat kita. Dan efeknya bukan cuma saya gitu, ke anak, ke keluarga, ke siapa. Nah dia juga bilang, iya efeknya ini ke keluarga. Suaminya belum tahu nih, tapi udah mulai nanya gitu. Mana tabungan kita? Udah habis semua tabungan, kata dia. Ya, jadi kadang keputusan-keputusan kita itu tidak tidak mengikut sertakan Tuhan dulu.
Karena kita merasa nggak salah loh bantu orang. Iya nggak? Siapa sih yang bilang di dunia manapun bantu teman tuh baik gitu? Ya kan? Itu perbuatan yang baik, perbuatan yang mulia gitu. Jadi kadang kita tidak tidak mempertanyakan dulu ke Tuhan, kita sudah langsung berani ambil keputusan karena merasa itu adalah keputusan yang baik gitu. Nah, tapi kita mau belajar hari ini bahwa apapun yang kita putuskan, yang kita pertimbangkan, kita harus selalu mengikut sertakan peranan Tuhan, ya. Nah, waktu itu ada seorang gadis nih, ya. Ilustrasi ya, ada seorang gadis, dia lagi mau terbang ke satu kota lain, nunggu kan di bandara di ruang tunggunya gitu. Terus dia baca buku lah biasa, lalu dia juga beli kue gitu, beli snack ya. Nah, dia duduk di kursi, lalu dia sambil baca sambil makan. Nah, di sebelah dia memang ada bapak-bapak juga duduk, dia juga lagi baca gitu. Nah, ketika dia ngambil kue kue yang dia snack yang dia beli ini, si bapak juga ngambil dari kantong itu. Terus dia pikir, ah, ya udah deh, biarin deh. Tapi dia kesel nih, dia memang beli beberapa, tapi loh kok jadi ikutan ngambil nih si bapak, lancang banget ya gitu. Tapi udahlah biarin gitu. Nah, yang kedua, dia mau ambil lagi, dia ambil kan gitu, si bapak ikut ngambil lagi. Terus dia beli 5 potong kalau nggak salah. Jadi udah dua-dua nih semua ngambil kan. Lalu jadi dia udah mulai marah banget kan gitu nih, bapak bener-bener nih gitu. Akhirnya dia eh, mau pergi, terus si bapak kan tinggal satu ya kuenya di kantong itu. Si bapak ambil duluan, dia mau ambil, si bapak ambil duluan, terus si bapaknya malah bagi dua kuenya. Ini dek katanya gitu. Wah, dia udah seubun-ubun gitu. Ini kue saya, lu ikutan makan, sekarang yang terakhir pun kok kamu yang kayak ngebagi ke saya gitu, padahal ini saya punya. Akhirnya dia nggak mau ambil kue yang setengah itu, dengan kesal dia melotot ya, maksudnya sinis gitu ke si bapak, terus dia pergi. Maksudnya dia pindah tempat gitu, karena dia udah segitu marahnya. Nah, eh, lalu dipanggil lah boarding ya, dia udah mesti masuk pesawat, pas udah duduk, udah mau take off segala, kan tadi bukunya dia masukin lagi, terus udah mulai di pesawat, dia baca lagi dong, ngapain lagi gitu, dia baca lagi. Pas dia ambil bukunya, kaget dia, ada apa ini? Ternyata ada kue yang dia beli itu. Jadi ternyata yang dia makan malah bukan kue dia, itu beneran kue si bapak. Beli sama kuenya sama gitu, entah kue apalah pokoknya sama gitu. Betapa malunya dia, betapa dia aduh gitu. Tapi kan masalahnya si bapak itu dia nggak kenal siapa, udah pergi kemana tahu, beda beda pesawat mereka gitu. Jadi nggak ada kesempatan lagi buat dia untuk minta maaf dan menjelaskan, aduh ini saya ceroboh gitu, saya menuduh padahal saya malah yang ngambil kue bapak gitu. Nah, dari pelajaran ini kita belajar bahwa kata-kata, kesempatan, waktu itu nggak bisa balik lagi. Kata-kata yang udah kita ucapkan, sekalipun kita minta maaf setelah ngomong menyakiti orang, tapi kan kita nggak bisa hapus. Kalau tulisan bisa kita hapus gitu, WhatsApp bisa kita hapus juga, tapi kalau udah terucap dan udah terbaca, itu kan udah nggak bisa dihapus walaupun kita ngomong, aduh maaf banget, nggak sengaja apapun, ya. Dan kesempatan yang ada yang mesti tadi minta maaf atau kita periksa dulu udah nggak bisa. Waktu yang udah berlalu udah nggak bisa kita balikin, berapapun kita punya uang untuk menggantinya, untuk mengulangnya nggak bisa. Maka hati-hati, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jangan asal ucap, jangan asal janji, jangan asal tindak, jangan asal apa namanya komentar gitu. Nah, karena 3 hal ini yang nggak bisa balik lagi, kata-kata yang diucapkan, kesempatan yang udah hilang, waktu yang udah berlalu, maka setiap ambil keputusan, kita harus melibatkan Tuhan. Yang pertama ya, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap hal atau setiap keputusan yang kita lakukan. Nah, Tuhan katakan di Yakobus 4 ayat 14-17, dikatakan begini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu.
Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dan jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi banyak kali ya ibu-ibu kita mengambil keputusan berdasarkan apa yang kita lihat, kita pikir, apa yang kita pertimbangkan tanpa melibatkan Tuhan. Nah, keputusan kita semata-mata berdasarkan logisnya kita, rasio kita, dan kebiasaan umum biasanya. Seperti tadi ya yang saya ceritain temen konseli itu. Yang dia lakukan secara umum kan hal baik, menolong teman gitu. Tapi dia tidak melibatkan Tuhan, nggak tanya Tuhan dulu. Oleh karena itu kita harus hati-hati kalau kita secara mutlak mengandalkan diri pada rasio dan pengalaman. Karena waktu lalu pengalaman kita nolong orang berhasil. Ya, orang itu terima kasih, orang itu bisa dipulihkan dan sebagainya. Belum tentu hal yang sama, pola yang sama bisa kita lakukan terhadap orang lain atau terhadap kasus lain. Jadi bukan nggak boleh pakai rasio. Tuhan katakan pakai akal budi, mengasihi Tuhan pun pakai akal budi. Tetapi jangan mutlak harus pakai akal budi. Ya, kita harus punya kepekaan untuk tahu Tuhan mau nggak ya? Apa resikonya? Dihitung gitu. Kalau saya bantu temen sejauh yang saya punya nggak apa-apa. Tapi kalau saya harus pinjam orang lain, harus pinjam yang tadi pinjaman online gitu, resikonya seperti apa? Nah, itu kan harus dipertimbangkan. Nah, tapi betapa seringnya kita memperlakukan Tuhan itu seperti ban cadangan aja. Ya, di mobil kan ada ban cadangan. Jadi kalau nggak bocor ya kita juga nggak pakai ban cadangan. Kita pakai ban yang memang udah ada di mobil itu. Tapi begitu ada masalah bocor, baru kita cari itu ban cadangan. Nah, Tuhan seringkali kita perlakukan seperti itu. Kalau rencana, pikiran, prediksi kita menjadi kenyataan, kita nggak pernah berbicara tentang Tuhan. Tapi begitu di tengah perjalanan ada masalah, atau kita juga udah mentok, baru kita lari ke Tuhan. Nah, itu liciknya kita. Ya, dari awal kita harus sudah melibatkan Tuhan. Kita sudah harus tarik Tuhan. Tuhan seneng nggak saya lakukan ini? Tuhan mau nggak? Ya, jadi kita harus berdoa. Nggak salah, berdoa tuh nggak salah gitu. Minta jawaban Tuhan juga nggak salah. Tapi jangan itu menjadi alasan untuk kita menutupi keadaan yang sebenarnya. Yaitu kita mau lari dari tanggung jawab. Ya, kita yaitu terserah atau saya nggak komen dulu ya, saya nggak ikutan dulu ya gitu. Karena tapi sekali lagi bukan nggak boleh menunda ya. Kalau memang belum dapat konfirmasi dari Tuhan nggak apa-apa. Saya belum berani jawab. Saya sedang menggumulkan. Kan beda sama terserah deh, terserah. Beda banget kan itu. Tapi kalau kita benar-benar menggumulkan dan kita belum rasa konfirmasi dari Tuhan, ya kita berhak untuk ngomong, boleh nggak saya kasih waktu, saya minta waktu lagi. Karena saya belum dapat konfirmasi atau saya kayaknya masih ada pertimbangan ini dan itu. Itu boleh aja. Tapi tetap ada unsur tanggung jawab. Ya. Nah, itu pertama. Jadi setiap keputusan harus melibatkan Tuhan. Dan kedua, kita harus siap menerima konsekuensi dari putusan kita tanpa menyalahkan orang lain. Ekstrimnya jangan nyalahin Tuhan. Kemarin saya lihat satu medsos ya. Bukan medsos, nonton film pendek gitu loh di aplikasi gitu. Ini dokter congkak banget. Ini film rohani gitu. Tapi saya lupa judulnya. Dokternya sombong banget, dia nggak percaya Tuhan. Dia tapi jago banget, pinter banget, dokter bedah. Dia dokter bedah penyakit dalam gitu. Lalu ada pasien orang Kristen sakit nih, mesti dioperasi. Terus dia bilang gini, sekarang kamu pilih, kamu lebih percaya Tuhan atau percaya saya? Tuh pasien kan gini, saya orang beragama, saya orang Kristen, tentu saya percaya Tuhan. Ya udah kalau gitu minta Tuhan kamu aja yang operasi. Hidup kamu itu di tangan saya, bukan di tangan Tuhan.
Gila, sombong banget tuh dokter. Dia bilang kalau saya salah potong, kamu mati. Itu berarti hidup kamu bukan di tangan Tuhan, di tangan saya, nih di tangan pisau ini. Gitu loh dia ngomong. Se, sejahat itu dokter. Ya, ya nggak dibilang dia terus bertobat, tapi maksudnya kita tuh kadang apa ya searogansi itu juga atau menyalahkan Tuhan, nggak percaya Tuhan. Ujungnya kalau udah mentok ya kita cari kambing hitam gitu. Nah, kita harus belajar untuk terima konsekuensi dari setiap keputusan kita. Apalagi waktu itu kita mungkin tidak melibatkan Tuhan itu gitu. Ya sudah, tapi kalau hari ini kita ada akibatnya yang nggak enak ya kita harus terima, belajar terima ya. Tentu ibu-ibu yang ada di rantau ya, ada di Hong Kong, ada di Taiwan gitu, tentu lebih banyak resikonya. Kalau kita yang ada di Indonesia kan keluarga banyak, bisa saling tolong gitu. Nah, di sana mungkin dalam kesendirian, dalam apa ya, nggak punya sanak saudara untuk ditanya, harus memutuskan sesuatu yang besar. Nah, itu apa namanya, nggak ada yang bisa kita andalkan. Walaupun di sini saudara banyak, tapi tetap namanya manusia kan terbatas ya. Nggak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Jadi jangan tidak kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Dan setelah kita mengambil keputusan, kalau akibatnya, resikonya adalah sesuatu yang negatif, ya kita harus terima apapun itu. Ya, jadi itu menunjukkan seberapa sih karakter kita. Ketika kita berbuat salah, siapa yang kita salahkan? Itu menunjukkan karakter seseorang. Orang yang suka mempersalahkan orang lain, orang yang suka cari kambing hitam, itu orang yang justru nggak bertanggung jawab. Alangkah benar kalau kita mengakui saya salah. Ya udah saya salah. Saya ambil resikonya gitu. Saya berani tanggung jawab. Karena kedewasaan seseorang itu dinilai dari seberapa beraninya dia mengambil tanggung jawab. Kedewasaan kita, termasuk kedewasaan rohani, itu ditentukan, salah satunya ditentukan oleh seberapa besar, seberapa dalam, seberapa jauh kita berani mengambil tanggung jawab. Jadi hari ini kalau kita sedang merasakan akibat dari satu keputusan di masa lalu, kita udah nggak bisa ngomong salah benar lah urusan masa lalu, karena bagaimanapun itu udah terjadi. Ya, udah terjadi di masa lalu. Tapi yang sekarang kita harus perhatikan bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita menghadapinya akibat dari kesalahan yang masa lalu itu. Ya, jadi mari kita tidak lagi mempersalahkan siapapun dan apapun, apalagi mempersalahkan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar untuk bertanggung jawab. Ya, kita harus mulai dewasa, tidak lagi kita sedikit-sedikit ngomong terserah, saya nggak ikutan ya, terserah ya, saya nggak tahu apa-apa ya. Bukan begitu. Ini komunitas bersama. Ayo kita bangun bersama. Bukan saling menyalahkan dan bukan saling lempar tanggung jawab. Tapi masing-masing ambil bagian ya sesuai kemampuan ya, sesuai porsinya gitu. Tapi mari kita bangun, kita bersama-sama apa ya, saling mendukung, saling menguatkan, saling menasehati. Kalau ada yang salah, yuk kita juga bantu tegur, bantu ingatkan. Kalau akibatnya juga kita mungkin nggak tahu keputusan masa lalu dia waktu itu belum kenal gitu. Sekarang ayo kita dukung. Ya supaya apa? Supaya kita jadi satu grup ini, satu home ini menjadi satu komunitas yang kompak, yang memuliakan Tuhan, yang kita nanti bawa sampai langit baru bumi baru, ya. Kan kita udah diajar sama Pak Eras, kita ini corpus delicti. Kita ini orang-orang yang harus menjadi saksi bahwa kita bisa taat kok. Kita bisa mengikuti jejak Tuhan gitu. Kita bisa membuat iblis jadi segera dihukum karena ketaatan kita. Ya, jadi itu sangat penting untuk kita bersandar pada Tuhan dan melangkah sesuai apa yang Tuhan mau dengan pimpinannya tentu, dan erat dengan Tuhan membuat kita mampu untuk mengambil keputusan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ya, pertanyaannya, beranikah kita mengambil sebuah keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan?
kadang Tuhan maunya ini nggak cocok dengan kita kan. Dan kita berpikir dengan logika kita, enggak, yang lalu saya berhasil. Nah, sekali lagi, jangan selalu mengandalkan masa lalu. Masa lalu bisa jadi pembelajaran, tapi belum tentu polanya sama. Ya, jadi jangan gegabah, jangan terserah-terserah. Tapi kita mau belajar untuk selalu melibatkan Tuhan. Dan yang kedua, sesuai dengan pilar GSKI, kita mau belajar bertanggung jawab apapun yang menjadi hasil dari keputusan kita di masa lalu. Ya, yang penting jangan korbankan integritas kita sebagai anak Tuhan hanya karena sebuah eksistensi. Kita mau dianggap, kita mau diakui, kita mau dihormati di satu kelompok atau di satu komunitas gitu. Kita berani mengorbankan integritas kita. Tapi kita mesti pegang bahwa saya adalah Corpus Delicti. Saya adalah anak-anak Allah. Saya adalah pengikut Tuhan Yesus. Saya punya satu integritas, saya punya satu ketetapan hati gitu bahwa saya harus hidup bertanggung jawab. Saya harus hidup suci. Saya harus mengarahkan hidup saya ke LB3. Nah, itu nggak bisa ada kompromi, bisa nawar apapun, ya. Kalaupun hari ini kita pernah salah dan merasakan akibatnya, ayo kita belajar hidup bertanggung jawab. Tuhan nggak mungkin tinggalin kita kok. Tuhan pasti tolong. Asal kita benar-benar mengakui, ya Tuhan, I was wrong. Saya pernah salah. Saya lakukan, maksudnya saya juga ngalamin itu, bukan, oh ibu mah udah enak. Enggak. Saya hari ini pun mengalami akibat dari kesalahan 12 tahun yang lalu. Yang sampai sekarang belum selesai akibatnya. Ya saya nggak bisa cerita, tapi itu sangat cukup menggoncang. Pak Eras tahu persis gitu. Dan Pak Eras sebenarnya sudah cegah, tapi saya bandel. Tapi karena apa? Karena pikiran saya, tujuan saya baik, positif loh yang saya lakukan, bukan merugikan orang, bukan apa. Tapi kalau Tuhan gak berkenan, Tuhan hajar, Tuhan bentuk. Sekarang saya udah nggak berdoa minta penyelesaian, nggak lagi Tuhan tolong dong, ayo Tuhan selesaikan, enggak. Saya cuma berdoa, Tuhan beri saya hikmat, saya harus bagaimana mengatasi ini dan itu akibat dari kebodohan saya di masa lalu. Udah, saya bisa berjalan aja, pokoknya benar, saya hidup benar, ya. Saya bisa tetap jadi berkat dalam segala keterpurukan, segala akibat, saya tetap jadi berkat, itu aja. Ya mau gimana, dan saya ingat satu hal gini, kalau Tuhan selesaikan, Tuhan kasih jawaban, atau Tuhan turuti apa yang saya mau gitu, Tuhan, ya udah deh, ya kesian deh gitu nih, dijawab gitu. Saya siap nggak ya? Kalau Tuhan udah selesaikan, terus saya juga bertanya, terus mau apa? Terus kita mau apa? Kalau masalah kita itu diselesaikan, terus kita mau apa? Nah itu juga, maksudnya saya belajar mempertimbangkan. Kalau saya belum siap terima keputusan atau terima penyelesaian, nggak apa-apa Tuhan, perpanjang aja masalahnya. Tapi beri saya hikmat, saya harus bagaimana menghadapinya. Gitu, ya. Ibu-ibu, sharing kita singkat hari ini. Ya, jadi saya kasih judul terserah. Jadi kita tidak boleh lagi semuanya serba terserah. Kita memang harus berserah kepada Tuhan. Nanti jangan ibu, wah, nih si ibu ngajarin kita nggak berserah. Oh, kita harus berserah. Kita harus berserah, tetapi sejauh itu tanggung jawab kita harus bekerja keras, kita harus upayakan. Itu bentuk tanggung jawab kita, ya. Jangan lagi cepat untuk ngambil keputusan sekalipun secara etika umum itu baik, tapi kita pertanyakan dulu pada Tuhan. Dan kalau di masa lalu pernah salah, ya udah kita belajar bertanggung jawab. Ya, ayo ini jadikan satu komunitas, Home Hong Kong, Home Taiwan, jadikan satu komunitas yang dimana kita saling memberkati, kita saling menguatkan gitu. Ya, masing-masing ambil bagian. Ini home nggak besar jumlahnya, maksudnya bukan kalau 100 gitu, mungkin chaos ya. Tapi ini kan sedikit ya, ayo sedikit ini mesti kompak gitu. Jangan sedikit jadi malah saling omongin, saling apa, jangan. Ayo, kita mau apa ya, ya udah tinggal hidup berapa lama lagi sih, kita mau sungguh-sungguh lah ya. Udah gempa kemarin ini ngeri banget kan itu di mana, di Bangkok, di Myanmar itu, aduh, coba kalau kita ada di sekitar itu gimana.
udah nggak karuan dunia ini. Mau ngapain lagi? Ya kita belajar hidup bertanggung jawab dengan salah satunya adalah dengan hati-hati dalam mengambil keputusan. Ya, oke. Saya kembalikan kepada hostnya. Oke, terima kasih Bu Esther untuk sharing firman-Nya Sama. malam ini. Sangat memberkati kami untuk kami belajar dalam setiap keputusan kami bisa melibatkan Tuhan seperti itu. Bukan hanya cuma dalam hal-hal yang besar, tapi kami bisa melibatkan Tuhan dalam hal-hal yang kecil sekalipun gitu. Justru, ya, belajar dari hal kecil. Iya, karena kami kan seringkali kesalahan itu kita itu dalam hal-hal kecil kita sok pintar gitu. Kita nggak mengandalkan Tuhan. Aku bisa gitu. Aku bisa menyelesaikan ini. Ini nggak usah tanya Tuhan karena ini masalah kecil gitu. Iya, Seperti apalagi punya pengalaman masa lalu kan, jadi kayak ngerti iya, lah gitu. iya, betul, betul. Oke, siapa yang mau sharing atau mau bertanya? Silakan. Ya, Iya, mungkin Mus. terkait dengan tema ini, mungkin ada pengalaman, ayo Iya. di-sharingkan. Iya, salam Bu Esther. Halo. Terima kasih buat sharingnya. Sekarang saya juga mau sharing pengalaman yang hampir mirip sama yang diceritakan sama Bu Esther itu. Kan keluargaku minta ini Bu, apa, pertolongan ya, uang gitu. Karena mereka tuh eh, diburu-buru orang, kalau nggak mau itu dipolisikan gitu kan. Nah, orang tuaku udah tahu anak itu, tetapi orang tuaku udah ngomong, jangan, jangan dikasih gitu. Itu anak kalau apa, kalau udah dikasih dia akan lupa gitu. Tapi karena aku kasihan sama dia kalau di penjara gitu ya. Jadi aku ya tetap aku kasih itu. Kalau udah diminta gitu mau minta uangnya, oh kayak orang pengemis gitu. Kita yang itu uang aku, tapi kalau aku minta untuk dikembalikan kayak pengemis. Jadi sekali dua kali aku minta dia nggak ngasih sampai sekarang Bu. Aku nggak itu, biarkan saja. Aku juga minta, apa sih Tuhan, ini apa ya? Eh, aku harus bagaimana? Tapi kalau inget Bu, kadang-kadang aku Sebel ya. nggak ngomong, tapi gini, Tuhan ampuni aku, cuma itu aja. Karena udah teringat gitu, orang itu mau ngomong apa, jadi udahlah, Tuhan ampuni aku apa, eh, mampukan aku untuk melupakan itu. Walaupun itu kalau di desa banyak ya Bu, tapi itu apa, karena sudah keputusan yang aku ambil, udah diperingatkan, tapi aku nggak melibatkan Tuhan juga, dan aku memberikan begitu. Memang kadang-kadang menyakitkan gitu, tapi ya sudah, aku bagaimana aku minta Tuhan untuk aku kuat, memampukan aku untuk mengampuni, untuk merelakan saja seperti itu, Bu. Iya, iya. Terima kasih, itu saja. Kadang ya kayak gitu ya. Kadang gini loh, yang namanya kebaikan ya. Kalau kita jujur ya, kita mau jujur sama hati kita sendiri gitu ya. Iya, Eh, waktu kita nolong seseorang itu ada kepuasan di hati kita loh. iya betul Bu. Iya Ada kan? kepuasan. Iya, Iya, kita seneng banget kepuasan nolong gitu loh. tersendiri. Iya, Iya. Nah, itu tuh sebenarnya eh, makanya Alkitab bilang hati itu licik kan, hati manusia itu licik, lebih licik dari segala sesuatu gitu. Nah, contohnya yang gitu aja. Waktu kita nolong, oh kita sih bilangnya tulus lah, saya nggak dibalikin juga nggak apa-apa bahkan gitu kan. Tapi padahal dalam hati kita seneng, kita puas sendiri. Kita nggak mempertimbangkan Tuhan puas nggak, Tuhan seneng nggak. Tapi hati kita puas apalagi kalau dibilangnya diterima kasihin gitu. Mungkin kita nggak minta ya untuk apa untuk dibalikin atau apa enggak gitu, tapi dalam hati nih kita punya target, moga-moga tuh orang cerita ke orang lain, saya ditolong lo sama Bu Esther, aduh baik banget, nggak digantiin, aduh senengnya. Siapa sih yang nggak seneng dibilang baik gitu ya, kita juga mau nggak jadi dibilang jahat enggak, tapi tanpa sadar itu apa ya udah membalas
segala yang kita beri itu udah cukup gitu. Lu nggak usah balikin duitnya, nggak usah balikin apa yang kita kasih, tapi asal promosiin ya gitu. Kita nggak ngomong, nggak mungkin loh. Nanti tapi ceritain enggak, tapi begitu diceritain tuh kita langsung nyes, aduh senengnya gitu. Nah itu, udahlah kita belajar lah ya untuk nggak mentingin apa perasaan kita, tapi kita belajar apa perasaan Tuhan dengan kita lakukan ini dan Iya, itu. benar Bu. Mm-mm. Aduh, Oke, terima kasih Mbak Murtia sharingnya. Masih ada lagi Mbak Wina ditodong ini. Halo Bu Esther, halo. terima kasih waktunya Mbak Nina. Saya juga hampir sama dengan yang kesaksian Mbak Murti. Nah, tapi dulu belum percaya dengan Tuhan, masih Muslim gitu ya. Oh, Jadi ditipu, nah sama aja gitu. Bukan hanya berapa sih sampai saya kerja di sini 3 tahun itu bayar hutang gitu. aduh, Hasilnya itu bukan saya make uangnya, tapi dipakai orang gitu. iya iya iya, Iya, menolong malah ditolong malah kepentung gitu katanya orang Jawa. iya 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 benar. Jadi kadang itu kita seperti ini Bu Esther, saya kan baik orangnya. Melihat orang itu pasti baik ke saya. Itu prinsip saya dulu. Jadi Hmm. tiba no, tiba no ya, ular itu gigit. Aku dulu orangnya gimana ya? Dari situ saya itu melihat jadi diberi hikmat. Walaupun saya belum kenal Tuhan Yesus itu jadi ngerti gitu. Nggak semua orang itu baik, Wina, gitu Betul. jadinya. Ya, ya seperti itu. Ya, itu kesaksian saya, Bu Esther. Kalau diceritain bisa nangis nanti. Karena habis-habisan juga. Bisa sampai sahur nih kita. Iya, Sakit tapi tidak ya, berdarah ya Mbak Wina. iya sakit tapi tidak berdarah. Tapi puji Tuhan dengan itu semuanya saya ditangkap dengan Tuhan Yesus. Kalau nggak seperti itu paling saya tetap nggak percaya Tuhan kali. Karena dengan itu semua saya bersyukur. Hancur, hancur semua, baik hati, baik harta, semua hancur, lebur sudah. Hmm. Jadinya ditangkap. Terima kasih, Jadi Bu bencana Esther. baru. Iya. Aduh, ya jangan sampai 2 kali lah ya kita ya yang belum nggak usah ngalamin seperti kita kita ini gitu, tapi apa jadi pembelajaran juga. Iya. Tapi dari itu semua bersyukur, Bu. Karena kalau nggak digituin paling saya nggak ditangkap Tuhan. Iya, ya makanya Tuhan bekerja dalam segala perkara kan. Iya, Betul. gitu. Iya, Ya, hancur tapi semua. kalau bisa Baik jangan rumah mesti tangga. lewatin yang seperti gini gitu. Kita Iya, udah sadar duluan. mm-mm. Baik rumah tangga, baik apa semua hancur pokoknya. Sekarang sendirian. Hmm, Ya, terima kasih, Bu. iya iya. Mm. Oke, ada lagi? Ayo silakan Mbak Lisa, Bu Lili, Saya Ci mau, Alan. Hmm. kalau saya ini udah berkali-kali jujur aja Bu, ditipu Nah, orang, dipinjemin orang, padahal tapi nggak pernah nggak kembali ya. Terus saya kok cuma gini, apa saya ini terlalu bodoh, aku terlalu gimana? Sebab saya kok orangnya gimana ya Bu? Bahkan udah tahu orang itu seperti ini aja ya, seperti tempat di pekerjaan saya itu aja lah. Ya aku pinjem itu nggak berapa tahun ya nggak pernah kembali terus udah Pinjam tahu dia lagi, aku pinjam nggak lagi. kembali tapi kok dianya minjem saya aku nggak bisa nggak kayak gagiku loh masih aja minjemin dia sebab apa ya dia kok alasanku banyak alasannya aku yang kagangku saya kok nggak tega yang kagangku ibunya yang sakit lah yang bang sepedanya bocor lah yang gimana
Saya kok orangnya gimana ya? Kalau udah dibilangi yang giku-giku, aku nggak bisa loh, enggak. Maka Iya, saya suruh kasih aku peka ya, tapi nggak ngerti. Ikulah kadangku kelemahan saya, aku masih sampai sekarang saya harus berjuang aku gising ibu. iya. Nggak bisa kan saya itu. Tapi kalau kalau mau minggat lagi, aku soalnya nggak berani. Gimana mau minggat? Ya Kita udahlah, kita harus ingat gini loh, ibu-ibu. Kita harus ingat bahwa semua ini kan yang kita dalam tanda petik kita punya hari ini kan titipan sebenarnya. Iya kan? Ini kan punya Tuhan Iya. semua. Kita titipan, dititipin. Kita hari ini diberi kuasa untuk, ayo kamu kelola nih uang ada 1 juta nih buat kamu. Nah, kan kita harus tanggung jawab sama pemilik kan. Nah, itu yang mesti Iya. mungkin hari ini menjadi apa ya? Menjadi batasan untuk kita bisa lagi ngasih orang, walaupun kita mampu gitu. Ibu eh, ngasih pinjam nggak dibalikin pun kita nggak jadi nggak makan atau jadi malah nggak punya rumah, bukan gitu, tetap ada tempat tidur, masih bisa ini, masih bisa makan. Tapi masalahnya ini Tuhan punya, kita harus izin sama Dia. Nah sekarang saya udah mulai dalam tanda petik udah mulai pelit gitu loh, memperkarakan dulu ini orang pantas nggak ditolong. Karena kalau orangnya males, itu kita salah loh nolong. Atau orang yang satu lagi gini, ada orang yang memang sulit, bukan karena dia malas, memang sulit, tapi nggak tahu karena apa, mungkin kita nggak terlalu kenal. Tapi kalau kita nggak tanya Tuhan, kita mungkin aja salah bantu dia karena apa? Dia lagi diproses Tuhan. Memang Tuhan yang sedang mengizinkan kesulitan di dia gitu. Tapi kita tolong karena maksud kita baik. Lu jangan lama maksud saya tolong. Padahal itu Tuhan lagi proses. Nah, kita salah di hadapan Tuhan. Saya punya saudara seperti itu. Dia tuh males, kalau ini memang males gitu. Nah, itu sepupu saya, laki-laki lagi. Jadi kita yang sepupu lainnya itu urunan, kumpulin uang, kasih dia, karena dia kan punya anak 4. Udah nggak kerja, punya anak 4. Ya kita buat bayar uang sekolah lah, paling nggak bisa beli beras gitu. Uangnya dipakai judi. Karena dia mau cepet kaya. Dia bilang, pernah menang. Memang dia pernah menang. Ya iyalah, setan kalau suruh kamu kalah dari awal udah kalah, kamu nggak balik lagi. Justru difur dulu kasih menang gitu. Kalau langsung happy gini. Terus-terusan jadinya terikat. Nah, akhirnya gini, wah salah nih kita kasih uang. Udah sekarang kalau mau bantu, kita bayarin uang sekolah langsung ke sekolahnya. Ke sekolah anak itu. Mau kasih beras, kita beliin berasnya. Minyak, beras, gula, kita beliin. Kita nggak kasih lagi uang. Bantu boleh, tapi kita mesti berhikmat. Dalam bentuk apa bantunya? Seberapa banyak? Seberapa lama? Nah gitu. Ya. Jadi ada orang-orang yang memang nggak pantas atau nggak boleh dibantu karena memang Tuhan lagi proses. Dan ingat ini semua punya Tuhan. Kita harus kembaliin lagi buat Tuhan gitu. Itu memang ya sekali lagi nggak mudah ya. Karena Bisa itulah kita makanya. mau baik hati kita ini. Kalau seandainya seperti keluarga saya yang di Indo itu bukan saya nggak ngerti kondisinya Kang ya, kan nggak selalu bisa berhubungan Kang ya. Iya. Kalau misalnya seperti adik saya itu aja ya, Kang dia aku kalau kalau pinjam, kadangku saya tanya, terus suami kamu kerjanya apa? Mm. Suaminya aku dulu itu kayak ini Bu, suaminya aku dulu kayak ini apa manajer pemasaran ya, perusahaan Jepang tapi kayaknya selingkuh sama orang lain akhirnya dikeluarkan sekarang nggak kerja kerjanya cuma apa pelihara burung itu ya Bu yang ntar akan dijual itu tapi nggak pernah berhasil itu loh lah Nah, selama ini yang jadi yang nganggung kok kak Agi saya perempuan ya lah terus Agi mm-mm. perempuan saya itu kan sering ya pinjam sama saya tanya terus suami kamu kok kerja apa ya dianya sih nggak berani jawab pokoknya kalau dia nggak pinjem dimarahin sama suaminya. Terus aku, kalau gitu suami kamu ngomong sama aku, kalau mau Iya pinjem, betul. Terus, tapi nggak pernah mau. Yang oh nggak sang mau. didorong-dorong ke adik saya. Lah saya itu kan nggak bisa Kang Bu, kalau nggak, padahal saya juga bilang sama, saya juga doa sama Tuhan, Tuhan saya pinjemin nggak pernah saya nggak tegasin sama adik saya nggak bisa banguin kamu lagi. Mm-mm. Kalau suami kamu nggak ngomong sendiri sama saya, sebab saya udah sering bantuin kamu, tapi nggak agak perubahan dari pihak kamu gitu. Mm. Tapi gini Bu,
permasalahannya kalau dia aku pinjam kok untuk anaknya yang sekolah kok untuk apa yang untuk biaya apa misalnya untuk biaya hidup Kang ya kan nggak mungkin saya nggak bantu dia Kang ya Bu. Kalau untuk sekolah ya kamu bayarin langsung ke sekolahannya aja. Saya aku nggak tega kok lihat agak saya nangis lagi. Tapi kadang ya gini, jadi nggak mendidik karena kalau dia sendirian karuan kita bantu gitu. Ini si suaminya jadi tambah males karena punya mesin ATM dia. Modalnya cuma nangis aja udah nangis dikasih. Nanti jadi salah, jadi suaminya jadi tambah males cari kerjaan karena tinggal nyuruh istrinya ya which is adik kamu, ayo nangis, ayo minta ke kakak pasti dapat duit. Tapi seandainya ikut berakibat tetap suaminya seperti itu tapi berakibat sama anak-anaknya nggak bisa sekolah nggak bisa makan Boleh gimana? bayarin tapi ke sekolahan aja langsung, jangan disalahgunakan. Udah mendingan gini, oke deh gini, sekarang tiap bulan saya bayarin uang sekolah mana ininya apanya nomor virtual account sekolahannya. Sekolahan sekarang udah nggak bayar uang sekolah tunai kok, semua udah pakai virtual account. Saya bayarin tiap bulan, semampu kamu berapa nih bayarin, udah. Saya nggak mau tahu yang apa, kamu usaha. Kalau nggak suaminya juga nggak akan bergerak gitu. Ya tentu semua kita minta hikmat Tuhan ya. Ada yang memang kayak Pak Eras juga bantu sampai segitunya, karena dengan dibantu dia jadi ngerasa, aduh bener-bener ya orang Kristen tuh baik. Jadi dia bertobat bisa. Bisa aja. Itu memang kepekaan kita sih. Itu benar-benar harus minta, apalagi orangnya kan ibu nggak lihat ya, kondisi sebenarnya seperti apa gitu, nggak bisa kita kontrol gitu, nggak bisa. Benar-benar minta hikmat Tuhan lah. Terima kasih Bu Esther. Ya, atau minta tolong saudara lain yang bisa kita percaya, yang tolong liatin deh. Gimana sih kehidupannya gitu. Bisa. Halo, suaranya hilang? Iya. Ada Bu. Enggak ya? Oh, Enggak. Bu. Terima kasih Bu Esther. iya. Ya juga bisa buat pertimbangan saya ini. Mbak Jessi bisa Oke, masih ada buka yang suara. lain? Iya. Iya. Silakan yang lain dulu. Ini saya masih nyambi soalnya. Sebentar. Oh. Mbak Nina, terima kasih. Mbak Murti. Oh, terima kasih sama-sama. Si Alan, Sampai buka oke lagi ya. yuk. Oke. Oh, terima mana hanya anti. Belum ada. Kalau tidak ada saya sendiri ya. Boleh, boleh. Saya juga sering Bu mengalami yang kayak kasih Ya Allah. pinjam saudara, teman seperti itu banyak yang hampir semua nggak balik Bu. Iya. Hampir semua nggak balik. Makanya sekarang saya itu kalau ada orang mau pinjam duit sama saya mending kasih dia berapa gitu Bu. Saya Betul. nggak turuti dia mau kasih dia pinjam berapa, tapi cuma saya kasih nominal duit ini udah nggak usah pinjam, tapi saya punyanya segini, saya kasih sama kamu nggak usah dibalikin gitu Bu. Jadi Oke. saya itu biarpun dibalikin nggak dibalikin saya nggak sakit hati gitu. Betul. Iya, karena sekarang itu zaman sekarang itu yang meminjami sama yang dipinjami itu lebih galak yang meminjam. Iya memang. Aduh, Seperti tapi itulah sharing berasa saya. sih ekonomi makin sulit ya. Iya. Karena mereka itu gini loh Bu, mereka melihatnya itu kerja di Taiwan, oh gaji besar puluhan juta, tapi mereka nggak menghitung kecapean kita, kerja keras kita, menjaga pasien itu seperti apa. Yang mereka hitung itu cuma duit gitu loh Bu. Iya. Di Indonesia lagi banyak banget PHK loh. Sama Bu Taiwan juga. Gitu ya. Iya sekarang bisa lembur iku puji Tuhan loh Bu.
Iya. Iya, banyak yang libur Bu, cuma kerja 4 hari, kerja 5 hari gitu. Banyak sekarang. Oh, jadi nggak full Iya. lagi. Iya, bukan hanya nggak ada lembur, kerja cuma 1 minggu cuma kerja 4 hari juga banyak. Hmm. Iya. Tapi masih banyak Kayak juga yang gitu. datang ke sini loh Mbak Nena. Iya. Iya, Tempat kayak saya saya kan masih lembur. iya, kerjaan saya kan sebagai agensi gitu ya Bu Esther. Heeh. Hmm. Nah, menanganin tenaga kerja dari Indonesia ke sini gitu. Oh, Banyak juga yang masuk, iya, masih banyak juga yang masuk kok. Iya, banyak yang masuk. Iya, sebab katanya masih dibutuhkan gitu loh untuk menjaga orang tua di sini gitu. Terus mereka yang kontrakannya Kalau menjaga udah, orang tua sih masih oke lah Ci Alan, tapi yang buat pabrik lah, iya, yang itu. kalau buat pabrik sekarang udah agak susah. Sekarang kebanyakan Iya, di susah. perkebunan. Kalau di perkebunan kebanyakan mereka nggak mau gitu. Sebabnya panas katanya. Iya. saya bukan pernah, ya pernah gitu, pernah punya rencana ya, tapi belum kejadian nih, mau bikin pelatihan untuk jaga orang sakit. Tapi Oh, caregiver ya, bukan suster loh. caregiver. Cuma ya Caregiver. caregiver aja. Dan permintaan yang banyak itu memang Taiwan, Jepang, sama Australia yang banyak perlu caregiver. Iya. 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 Saya kan caregiver, Bu. Oh gitu, nanti boleh lah ya. Iya. Tapi masih banyak dibutuhkan nggak caregiver di sana? Banyak. Di sini Saya banyak Bu banyak. Esther, banyak. Oh, Caregiver tuh Iya, mayoritas dibutuhkan di Taiwan. oh, kayak hari ini ada 10 orang baru dari Indonesia datang ke Taiwan gitu. oke. Mereka untuk jaga orang tua juga gitu Bu Iya, Esther. iya. Nah, Tapi dia nggak jadi berkewajiban untuk ngasih nyuntik segala, nggak bisa, nggak apa-apa kan? Caregiver cuman enggak. Itu bukan mereka bukan sebagai suster. Ini iya kayak Mbak bukan Nena kan? gitu loh. Jadi Iya. pendamping aja gitu kan? Iya. Iya. Iya, ya udah Kalau mungkin. cuma kayak suntik insulin sih ada diajarin nanti Bu. Kalau Oh, suntik insulin kan nanti di sini diajar. Itu bagaimana sama Iya, dokternya akan dikasih tahu. dari dokter sini Iya. nanti diajarin gitu Bu Esther. Iya. oh. Cara kita ngituin pasiennya gimana. Nah, Iya. kebanyakan mereka yang datang kan belum bisa bahasanya, jadi kesulitan gitu. Nah, jadi saya ada di tengah-tengahnya yang terjemahkan gitu. Terus nganterin mereka, misalnya ini mau ke majikan mana gitu yang dibutuhkan. Jadi saya anterin gitu. Nah, terus tanda tangan surat kontrak segala macam gitu Bu Esther. Oh, oke deh. Jadi semangat lagi nih. Udah meeting, tempatnya udah ada, pelatihannya udah ada, yang ngajarin Bagus udah itu. ada, terus jadi ketunda lah, inilah. Terus Bapak kan sakit juga, jadi kayak, udah deh nggak jadi dulu. Ya udah coba Iya. saya omongin Iya. lagi. Iya, saya bagian agensinya Pak, itu Bu Esther. Oke. Sip deh. Bisa Jadi disalurkan. terjemahin, iya. Aduh, jangan disalurkan ke Indonesia. Yang Enggak, dibutuh ke Bu Alan. apa namanya Bu? Laki-laki bisa juga kan ya? Kalau laki-laki itu kebanyakan mereka untuk kerja di pabrik atau di Enggak, perkebunan gitu. caregiver. Saya caregiver Permintaan laki-laki. caregiver itu yang laki-laki ada juga Bu. Kadang-kadang ada itu yang pasien laki-laki itu permintaannya laki-laki ada juga. Ya, tapi Soalnya nggak banyak kan jarang. yang mau caregiver laki-laki. Jarang sih Karena Bu dulu Esther. PT Kebanyakan saya sih itu menyediakan wanita. laki-laki. Iya. Tidur Kebanyakan bareng wanita. nggak? Kalau caregiver itu tidur sama Iya. pasien nggak? Iya. Satu kamar tapi beda Ada. ranjang Bu. Oh iya, tapi satu kamar kan gitu. Iya. Ya, sebab pasiennya harus dijaga 24 jam gitu loh Bu Esther. Iya. Apalagi kalau misalnya sakit atau gimana, mereka harus jaga 24 jam gitu. Jadi kalau ada apa-apa nanti yang kena itu ya kayak saya ini gitu loh. Tengah malam juga kadang-kadang terima telepon gitu loh. Aduh, saya bilang lagi tidur diteleponin. Nih katanya, gimana nih? Ini kamu bawa ini nih gitu. Kerjaannya nggak beres atau gimana. Coba tolong dong gitu. Aduh, oke. tengah malam juga harus keluar gitu loh Bu Esther. Oh, Risiko. iyalah. Paling penting sih bahasa Bu. Paling penting bahasa. Iya, tapi Komunikasinya anak-anak masih belum harus. bisa lah ya.
Susah lah Iya, ngomong kalau baru Mandarin. pertama datang, kalau baru pertama datang mereka rata-rata nggak bisa. Gitu. Ada sih, tapi sekarang kebanyakan mereka udah dilatih dulu sih sekarang di Indonesia, kebanyakan gitu Bu Esther. Iya, Udah kita juga dilatih dulu rencana bahasa latih dulu. Mandarin. Tapi kan tetap Iya, aja beda lah sama ngomong langsung gitu kan. Tapi paling Iya, nggak sebab nggak buta-buta amat lah gitu ya. iya, iya. Iya, gitu. Sebabnya di sini ada nadanya semua kalau ngomong itu. Tulisannya sama, cuma nadanya Nah dibacanya itu, tuh lain, artinya juga lain. Gitu. itu Itu yang yang bikin tambah membingungkan susah. Bu Esther. Iya, iya itu yang Heeh. membingungkan. Oke, oke. Kalau nggak ada mungkin udah Oke. Eh, udah malam ibu-ibu. Mbak Cici. Mbak izin Jess saya masih. sebentar. Oke. Oke, Mbak Jess Ya, terakhir. Silakan. iya, soalnya saya di sini nih nyambi nih kalau belum selesai belum bisa konsen. Iya. Iya. Selamat malam Bu Esther. Malam. Iya, terima kasih untuk nasihatnya pada hari ini ya, bicara mengenai eh, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya, tadi Ibu Ibu sempat mention mengenai tanggung jawab, otomatis di dalamnya ada kecerobohan, dan Ibu juga mention mengenai integritas dan juga eh, kesombongan. Lah, di sini saya ingin bertanya, Bu, Mm-mm. bagaimana cara kita menampilkan satu pribadi yang berintegritas tanpa terkesan tidak sombong begitu? Karena menurut saya integritas itu eh, orang berarti kan punya prinsip gitu ya. Nah, kalau kita berpegang pada satu prinsip itu bagi yang tidak memahami itu akan terkesan sebuah kesombongan. Padahal Oke, tidak seperti itu. Nah, mohon oke, Ibu untuk memberikan saya masukan. oke. Terima Gini. kasih Bu Esther. Oke, Oke. firman Tuhan katakan kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, itu Betul. pegang dulu nih. Ini prinsip nih ya. Kita harus lebih Betul. taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, itu merupakan satu prinsip integritas juga, bahwa saya pokoknya ikutin apa yang Tuhan mau, bukan yang manusia mau. Nah, tetapi kita kan juga punya akal budi, dan Tuhan katakan kamu harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Nah, kenapa kita sampai dicap sombong? Nah, kadang tuh sikap kita harus pegang integritas. Saya merah, saya nggak mau jadi hijau, nggak mau gitu. Saya merah. Tetapi waktu saya bilang saya nggak mau hijau, saya nggak boleh sekasar itu. Nah, kadang cara kita ini yang kadang apa ya, terlalu frontal, kurang basa-basi. Kita nggak boleh munafik, tetapi tetap etika di pergaulan itu harus ada. Jadi waktu ngomong tidak mau ijo itu mungkin kita bisa dengan bahasa yang baik, dengan sikap tubuh juga yang baik gitu. Ini sebenarnya saya nggak bisa kasih resep atau rumus pasti karena tergantung kasusnya nih apa nih. Ya, kalau untuk hal-hal yang nggak prinsip, yang nggak mengganggu keselamatan, kita boleh fleksibel. Kita hidup di dunia yang udah begini kok. Kita nggak mungkin nggak mau, udah pokoknya nggak mau sama sekali, nggak mau ikut grup ini, nggak. Ibu-ibu ini semua ada di luar Indonesia gitu. Ada grup-grup yang mungkin kayak tadi ada grup caregiver. Saya mau berdiri sendiri karena di situ banyak gosip, di situ ada orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Gak bisa, kita harus tetap ada di komunitas, dan Tuhan mau kita juga jadi terang di sana gitu. Jadi jangan dengan arogan. Nah, arogan itu yang bikin kita jadi kayak ngerasa saya yang benar nih, ajaran saya paling benar. Saya nggak minta kita jadi setuju dengan semua ajaran, bukan, tetapi cara waktu menolaknya itu mesti dengan hikmat, ya. Misalnya gini deh, hal yang simpel aja deh yang sehari-hari. Saya datang ke satu tempat, saya ditawarin makan. Jujurnya saya belum makan, tapi saya nggak suka makanan itu. Mau gimana? Saya makan nggak mungkin saya nggak suka banget. Saya bukan pemakan babi kan. Eh, Daging gue saya nggak terlalu makan. Misalnya dikasih sushi yang mentah, saya nggak bisa, mau semahal mau berapapun saya nggak bisa makan mentah itu gitu. Terus tapi saya lapar loh sebenarnya. Terus gimana? Itu kan ya saya punya prinsip. Ini bukan soal yang sesuatu yang fatal ya, cuma soal makanan. Tapi saya harus dengan bijak ngomong, saya
Bu silakan makan, ibu pasti belum makan. Oh enggak saya udah makan. Bohong kita, bilang aja saya belum makan, tapi aduh mohon maaf banget, saya nggak bisa makan mentah, saya alergi atau saya memang nggak doyan gitu loh, nggak bisa. Mohon maaf banget, saya aduh kayaknya enak banget deh itu, tapi saya nggak bisa. Ya kita harus dengan bijak, harus dengan lembut gitu, jangan bohong atau aduh maaf ya, eh, nggak selera gitu, kan kasar ya. Padahal intinya sama, kita nggak mau makan, intinya sih sama gitu. Tapi caranya, waktu nolak, waktu bilang kita beda loh. Nah itu kan harus dengan, ya bukan mau tricky jahat, bukan, tetapi bijaksananya itu harus ada. Gitu. Jadi tetap kita harus pegang integritas. Apalagi itu menyangkut keselamatan kita. Tetapi untuk hal lain kita juga harus bisa fleksibel. Ya, misalnya apa ya tadi, ya kayak misalnya diajak makan, ya selama itu nggak mengganggu dan kita memang lagi sempet, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu ada jam ibadah, tapi terus diajak, ngopi-ngopi yuk gitu, padahal ada home gitu, kita berhak untuk bilang, aduh saya ada acara. Udah deh sekali-sekali bolos. Oh kita bisa bilang, aduh jangan dong gitu, ini juga cuma seminggu sekali, masa bolos. Ya udah nanti kita ngobrolnya Senin ya, gitu. Kayak gitu itu bisa. Ya, tapi dengan lembut, dengan ya jangan sarkas, jangan kasar. Ya, itu nggak ada rumus, tapi intinya gitu. Kita harus tulus seperti merpati, tapi juga cerdik seperti ular. Itu kan prinsip yang Tuhan ajarin. Ya, Oke, baik, Bu Esther. Terima kasih. oke. Terima kasih. Oke, oke, saya kembalikan Mbak Nena. Oke, Silakan. terima kasih. Terima kasih. Sudah nggak ada ya. Mohon Bu Esther untuk menutup dengan Ayo. doa sambil mendoakan Bapak Eras untuk pemulihannya. Iya. Silakan Pak Bu. Era sih untuk Bapak Ibu ketahui sudah latihan jalan, ya. Iya. Udah nggak dipegangin orang. Pasti Puji. pakai tunggat, tetapi kemarin kan dipapah banget tuh gitu. Sekarang udah enggak, udah mulai latihan sendiri. Oh, Abis Lebaran beliau pulang ke Jakarta. Puji Tuhan. haleluya. Ya, Puji yuk Tuhan. kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebersamaan kami di hari ini, di malam ini. Banyak hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan kami, yang mungkin juga belum kami mengerti, tetapi hikmat Tuhan terus menyertai kami, Roh Kudus terus menolong kami untuk kami bisa tetap menjadi garam dan terangmu dimanapun kami berada, dan kami tetap bisa memegang integritas kami selaku anak-anakmu terhadap dunia ini, tanpa kami juga menjadi batu sandungan. Bapak, semua kami akan beristirahat, Engkau beri kami istirahat yang baik, untuk esok kami boleh bangun kembali dan melakukan tugas-tugas kami. Dan anak-anakmu yang dalam persoalan, dalam pergumulan, kami mohon belas kasihan-Mu untuk Engkau campur tangan dan berikan jalan keluar, berikan hikmat untuk apa yang mereka harus lakukan. Tak lupa kami juga berdoa untuk gembala senior kami juga mohon belas kasihan-Mu Bapa untuk kesembuhannya, dipulihkan secara sempurna agar beliau bisa kembali memimpin dan menjadi mentor kami, menjadi alat-Mu untuk bisa menyampaikan lagi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Esther. Oke. Malam. Thank you. Halo. Saya Liv ya. Salam semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam semua. Halo.